حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih qaul nasihat etpis daripada Sayyidina Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi rahmatal abrar wa nafa'ana bih. Pada qaul beliau sebelumnya, kesimpulan semua kejahatan itu pondasi asal kronologisnya 3, yaitu hasud, kalau enggak hasud heres, tamak, rakus, kalau enggak ya hubbud dunya. Sedangkan cabang-cabangnya yang membuat jadi permusuhan, jadi cekcok, timbul keangkara murkaan, banyak-banyak terjadi pelanggaran dosa baik pada diri sendiri, pada orang lain, itu ada 6. Yang pertama hubbur riyasah, cinta suka jabatan, wa hubbul fakhr, suka nyombong diri, wa hubbus sana, suka dipuji, wa hubbus shiba, sukanya kenyang-kenyang, wa hubbun naum, suka tidur, wa hubbur rahah, suka nyantai. Ada orang suka nyantai, suka enggak mau capek, itu biasanya gampang bikin dosa, enggak mau berjuang. Wa minha, dan selanjutnya menjadi nasihat daripada Hasan Al-Basri adalah man ahabbad dunya zahaba khauful akhirah min qalbih. Allah Allah. Siapa orang cinta dunia, maka bersama cintanya itu berapa besar masuknya, zahaba khauful akhirah min qalbihi, maka hilanglah rasa takutnya kepada akhirat dari hatinya. Ibarat satu gelas, kalau gelas itu sudah terisi dengan batu, maka sisanya itulah yang bisa diisi dengan air. Kalau batunya setengah, maka setengahlah air bisa mengisi ruangnya. Kalau hampir penuh, maka sedikitlah ruang air buat masuk. Jadi nggak bisa bercampur dia. Semakin cinta dunia, maka semakin menghilangkan cinta akhirat. Sebaliknya, bila dia cinta akhirat, takut akan keselamatan dirinya, khawatir, ya, maka otomatis rasa nikmatnya dengan dunia bisa berkurang, bahkan bisa diminimalisir. Dan ini tentunya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bermujahadah, karena memang manusiawi sekali mereka menikmati apa yang instan. Wala yaftahu 'abdun 'ala nafsihi baban minad dunya illa sadda 'alaihi 'asyrata abwabin min 'amalil akhirah. Allah Allah. Tidaklah seseorang membuka satu pintu daripada pintu dunia kecuali akan menutup terhadapnya 10 pintu daripada amal akhirat.
Dia buka satu pintu dunia, 10 pintu amalan akhirat ketutup. Sudah nikmat di pondok, sudah nikmat, ada teman yang ngajakin, ayo kita sekali refreshing keluar, jalan-jalan. Padahal bukan saatnya liburan, minta izin. Ada apa? Ada keperluan Pak Ustadz. Dibohongin. Pada buat jalan-jalan. Karena pengen jalan-jalan, maka ketutup. Ngajinya nggak ngikut, gurunya dibohongin. Dalam perjalanan pikirannya sudah mulai berubah. Enak juga jalan-jalan. Sehari, 2 hari, 3 hari. Lama-kelamaan tidak betah. Dia akan terus menutup pintu-pintu akhirat. Sekali dibuka, 10 ketutup. 2 kali, 20, 3 kali. Makin lama, makin ketutup. La ta'jaban lihalikin kaifa halak bal fa'jaban lisalimin kaifa naja. Jangan kamu aneh, jangan kamu kagum kepada orang yang celaka bagaimana dia bisa celaka. Tapi haruslah kamu takjub kepada orang yang sukses selamat bagaimana dia bisa selamat. Orang kalau ingin gagal, orang kalau ingin celaka, gampang. Sehari bisa gagal, sehari bisa celaka. Tapi orang bisa sukses, itu yang harus dikagumi. Kenapa? Karena ada perjuangan, ada pahit yang dia rasa, ada keringat yang mengucur. Ada hal-hal yang dia tahan sehingga dia bisa sukses. Berjuang itu perlu pengorbanan. Pengorbanan rasa, di pahit, di lidah, di pikiran, ada hal-hal yang tidak perlu, ada hal-hal yang harus ditahan. Maka wajar bila ada orang menjadi sukses itu kita kagumi. Karena banyak yang dia tahan. Dan termasuk dia orang yang bijak karena tidak membuka satu kesempatan buat gagal. Sekali saja dibuka. Ya. Contohnya aja kamu izin pulang itu. Izin pulang 2 hari, Pak Ustadz 10 hari. Sebentar aja dah buat acara keluarga. Paling sehari 2 hari, sebulan. Ada yang pulang, Pak Ustadz saya pulang nanti habis vaksin. Sudah ganti tahun nggak balik-balik. Enak. Jadi satu pintu dunia terbuka, maka nggak usah diharapkan lagi. Kalau udah nggak usah diharapin. Kalau nggak kuat-kuat niat, gagal. Wal amilu ala ghairi ilmin kasairi ala ghairi tariqin. Ketahuilah, kata beliau, orang yang bekerja tanpa atas dasar pengetahuan apapun itu, kasairi ala ghairi tariqin, seperti orang menempuh jalan tidak pada jalurnya. Nyasar. Pengen jadi orang alim ya belajar, ngapalin pelajaran yang kemarin diulangi 5 kali, kemarinnya 4 dan seterusnya. Itulah thariqahnya, itulah jalannya. Bila tidak dengan cara seperti itu, berarti bekerja tanpa atas dasar ilmu, belajarnya tanpa atas dasar ilmu. Udah dikasih tahu Syekh Zarnuji belajarnya harusnya model begitu. Habis belajar baca hadis, baca diulangin 5 kali, ntar diulangin lagi. Begitu pengen berhasil. Begitu nahu, begitu syarat, begitu fikih. Itu namanya kasairi fi tariqihi, seperti orang berjalan di jalurnya. Insya Allah dia bakal dapat. Nyangkut di ilmu.
kesaring, bisa dikantongin, dibawa pulang. Wa ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihuhu. Apa yang membuat rusak bagi dirinya itu lebih banyak daripada apa yang membuat baik. Jadi orang yang bekerja melakukan sesuatu tanpa ada sadar ilmu, bakal banyak hal yang kerusakan terjadi. Dia mau suka-suka aja mondok, dia mau tidur suka-suka, dia mau belajar suka-suka, mau jamaah suka-suka. Itu namanya kasair ala ghairi tariqih, seperti orang berjalan tidak pada jalurnya. Salah dia, salah tempat. Jangankan di pondok, di rumah aja itu habis dimarah-marahin sama orang tua. Jangankan di rumah, kalau punya rumah sendiri aja begitu, bakal mati berdiri, mati rebahan. Pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Makan apa coba? Makan apa kalau hidup sendiri? Ya, kudu nyari kayu bakar, jual ke pasar, beli sayuran, beli ini. Hidup kita ini orang hidup, jadi harus bergerak. Ciri-ciri orang hidup itu al-harakah, al-harakah barakah. Man laisa lahul harakah faq'ud fil birkah, fal yughmis. Wala tazalu kariman ala ikhwanika hatta tahtaja ila ma fi aidihim. Senantiasa kamu bersikap baik kepada saudaramu sehingga kamu butuh kepada apa yang ada di tangan mereka. Wala tazalu kariman ala ikhwana. Senantiasa kamu bersikap karim, pemurah, ya. Hatta tahtaja, sehingga kamu butuh ila ma fi aidihim, apa yang ada pada tangan mereka. Maksudnya kamu itu masih dinilai pemurah, kamu itu masih dinilai baik, kamu itu masih dinilai tulus. Berbuat baik kau pada kau punya saudara, pada kau punya kawan, sampai kamu merasa butuh sama dia. Nah, itu udah mulai karimnya keganggu, ikhlas tulus sudah mulai keganggu. Jadi nolonginnya udah bukan lagi karena karim, tapi karena kebutuhan. Jadi selama kita tidak butuh kepada seseorang, kita memberikan sesuatu, kita membantu, kita masih kelasnya namanya karim, paham? Pemurah, tulus namanya. Tapi ketika ada sudah mulai kita butuh sama dia, lalu kita berbuat baik sama dia, ini udah mulai mukafah, balas membalas. Bisa jadi ada ghadun akhar, ada udang di balik bakwan. Iqra'u. Itu setiap koma, setiap titik itu adalah satu nasihat, satu nasihat. Ya. Wa minha, lagi ucapan Sayyidina Hasan Al-Basri, tokoh tabi'in, ya, Sayyidut tabi'in, wafat 101 Hijriah. Ulamanya ulama. Beliau waktu kecilnya ibunya itu
bekerja di Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah yang beliau dapat. Irsan nabawi, warisan-warisan kenabian dari sisi ilmu dan akhlak beliau kenyam di sana, ya. Sehingga jiwa beliau jiwa keluarga nabawi, ya. Apa kata beliau? Miskinun ibnu Adam. Ibnu Adam. Kasihan anak Adam. Kasihan manusia ini. Bagi siapa? Manusia yang sangat kasihan, yang sangat miskin, yang sangat perlu dibantu, perlu dikasihani. Ya Azhar, radiya bidarin, yang ridha, yang puas, yang betah dengan negeri. Halaluha hisab, yang halalnya itu bakal diinterogasi, bakal ditanyain. Ya dunia ini, kasihan orang yang betah di dunia ini, kata beliau. Kenapa kasihan? Karena di dunia ini semakin banyak, semakin lama kita tinggal, kita bakal diinterogasi. Ujung interogasi adalah masalah. Wa haramuha azabun, dan haramnya yang kamu dapatkan di dunia ini bakal jadi azab. Udah pasti haram perbuatan jadi azab, haram dari ucapan jadi azab, haram dalam hati akidah jadi siksa. Jadi ngapain betah-betahin di dunia ini? Harusnya apa? Merasa tidak betah sehingga bekalnya yang buat di akhirat. Gitu. Nggak pengen hidup 1000 tahun. Artinya orang yang betah di dunia itu nggak punya persiapan untuk kehidupan akhirat. Ya kalau kita menjaga kehidupan, kita jaga kesehatan, itu penting. Jangan pula bila begini, nggak penting dah kalau lagi sakit nggak usah berobat. Saya juga nggak betah di dunia. Nggak begitu caranya. Saya nggak perlu tidur lah, nanti biarnya kalau biasa sakit-sakit ya. Terus kalau saya tidur nanti kesannya saya suka dunia, lagi cinta dunia. Enggak tidur, silakan tidur. Ya. Tuh kan Pak Ustadz, jadi makanya saya bingung sebenarnya Ustadz ini gimana sih maksudnya? Disuruh tidur, apa nggak boleh tidur sih? Tadi katanya nggak boleh tidur, sekarang suruh tidur. Ya. Lebay namanya. Miskin ini miskin. Jadi tidur itu, makan itu hanya sebagai wasilah, perantara, sebagai untuk menjaga kesinambungan kita hidup di dunia yang sudah ada batasnya. Kita sudah punya batas waktu hidup di dunia ini. 60-70 tahun usia kita. Mungkin ada yang 45 tahun, ya. Ada yang mungkin 30 tahun, ya mungkin ada yang 2 hari lagi, ya. Nggak tahu. Yang nunduk-nunduk tuh, ya bisa jadi itu. 2 hari lagi Jumat. Gimana gue ya? Besok hari Rabu Kamis, 3 hari lagi. Miskin. Yastaqillu malahu, kasihan lagi. Siapa lagi orang yang kasihan? Yastaqillu malahu, menganggap sedikit harta. Ngitung-ngitungin, ya Allah kagak cukup kayaknya nih. Nggak cukup. Yastaqillu malahu, nganggap dikit dia punya harta. Wala yastaqillu amalahu, tapi nggak nganggap amalannya dikit. Nggak pernah ngitungin harta, nggak pernah ngitungin amal. Duit, harta aja, warisan yang dihitung-hitung. Jiwanya begitu. Makanya dia berhenti nyantren. Kenapa? Kalau saya nyantren mulu, ntar saya makan apaan? Lah selama ini makan apaan nyantren? Makan batu. Enggak begitu Pak Ustadz, maksudnya saya kan jadi gimana nggak ngebebanin orang tua. Ini ada teman kamu berhenti nyantren, kenapa? Katanya orang tuanya nggak ngasih, nggak mampu lagi ngasih uang jajan, nggak ngasih lagi uang sabun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau betul-betul nyantren, siap nggak dikasih sama orang tua. Orang tua itu ngasih kamu itu nggak wajib kalau sudah
balik. Belajar apa jangan minta. Ya, sesusah-susahnya kamu sekarang nih insya Allah nggak sesusah zaman Ustadz dulu ngaji waktu nyantren. Masih dikirimin kamu, masih dikirimin. Kamu pernah nggak pakai sabun yang dibuang dari kawan-kawan kamu dikepel-kepelin? Hah? Pernah makan kerak nasi yang ada di dandang? Adanya ngebuang nasi yang ada di dandang, bisa ya? Jadi jangan gara-gara nggak punya ongkos ya berhenti nyantren. La haula wala quwata illa billah. Ambil buka dunia, nggak bakal lama. Imam An-Nawawi 16 tahun nggak makan daging. 16 tahun orang Mesir, orang Arab nggak makan daging, itu luar biasa lah kamu, masya Allah. Daging bosen, masya Allah. Santri makan daging bosen, daging mulu, daging mulu, masya Allah. Luar biasa. Kadang daging tahu, ada daging terong, ada yang daging beneran, luar biasa. Ada yang mabok kambing, makan bukan nyangin. Ya, miskin tuh. Itu orang miskin banget yang perlu dikasihani Fahri. Nganggap hartanya dikit, nggak pernah ngitungin amal. Ntar saya masa depan saya gimana kalau saya nyanterin mulu, ntar makan rekal kali ya, sarungan mulu, atau makan kulit bedug. Tuh, udah begitu tuh. Jalan-jalan nyanyi ya. Nyari apa coba? Nyari recehan buat makan. Itulah yang dia bisa. Lah kamu mau makan, bangun tidur bisa makan, luar biasa. Maka dikatakan takaffalallahu rizqa li talibil ilmi, kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bakal tanggung rezekinya buat orang yang belajar ilmu agama. Nabi yang ngomong, Allah yang bicara. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Masih nggak yakin juga, masih dunia juga yang dikejar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia pengen berkeringat sendiri buat nyari duniawi. Allah sudah jamin, Nabi sudah tegaskan. Maka masih juga mendahulukan duniawi dari perkara akhirat, miskin. Jadi bahasa Arab tuh miskin tuh kasihan, miskin. Intaha zakaru fi aqdil yawaqid. Iqra'u.